Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi membahas buku yang sama, yaitu tentang buku Enjoy Your Life karya Muhammad Al-Quraifi. Pada pembahasan yang keenam ini, kita akan mengambil subtema yaitu siapa orang yang paling engkau cintai? Dengan tajuk pertanyaan seperti ini. Siapa orang yang paling engkau cintai? Kita langsung saja. Engkau akan menjadi orang yang paling mampu untuk menggunakan keahlianmu dalam berinteraksi dengan orang lain. Apabila engkau selalu membiasakan diri berinteraksi dengan orang lain dengan baik, sehingga orang merasa bahwa dia adalah orang yang paling engkau cintai. Interaksimu dengan sang ibu harus dengan interaksi yang baik, interaksi yang penuh keramahan dan penghormatan, sehingga ibumu merasa bahwa engkau tidak pernah berinteraksi seperti itu kepada orang lain sebelumnya. Berinteraksilah seperti itu kepada ayahmu, istrimu, anak-anakmu, teman-temanmu, dan bahkan kepada setiap orang yang kamu jumpai, seperti pedagang atau pegawai di stasiun. Engkau bisa menjadikan mereka cinta kepadamu apabila mereka merasa menjadi orang yang paling engkau cintai. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contohnya. Orang yang mengikuti sejarahnya akan tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan budi pekerti yang mulia. Beliau berinteraksi dengan semua yang ia jumpai, menggunakan keahliannya seperti menghormati orang lain, saling membantu, dan selalu memberikan wajah gembira kepada mereka, sehingga orang-orang merasa bahwa mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun merasa bahwa beliau adalah orang yang paling mereka cintai berkat rasa cintanya yang ditunjukkan kepada mereka. Amru bin As adalah seorang yang cerdik di kalangan orang Arab. Ia bijaksana, pintar, dan cerdas. Ada 4 orang yang paling cerdik di kalangan orang Arab. Salah satunya adalah Amru bin As. Amru bin As akhirnya masuk Islam dan ia adalah kepala suatu kabilah. Apabila Amru bin As bertemu Rasulullah di jalan, ia selalu melihat keceriaan wajah Nabi, kegembiraannya, dan keramahannya. Dan apabila ia memasuki majelis yang di dalamnya ada Rasulullah, ia melihat orang-orang sangat menghormati beliau dan bangga dengan keberadaannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila memanggil Amr bin As, beliau selalu memanggilnya dengan panggilan yang paling disukainya. Interaksi yang baik yang dilakukan Rasulullah kepada Amr bin As seperti selalu memerhatikannya dan selalu tersenyum kepadanya, menjadikannya menganggap bahwa ia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia ingin membuktikan anggapannya. Ia menghadap kepada Rasul, kemudian duduk dan berkata, "Wahai Rasul, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai?" Aisyah. Kemudian siapa lagi? Wahai Rasulullah. Abu Bakar. Kemudian siapa lagi? Wahai Rasul. Amr bin Khattab. Kemudian siapa lagi? Kemudian Rasulullah menyebut sahabat-sahabatnya dan berkata fulan, kemudian fulan, sesuai dengan siapa yang pertama masuk Islam dan pengorbanan mereka terhadap Islam. Kemudian Amr bin As berkata,
Akhirnya aku terdiam karena khawatir Rasul menjadikanku yang terakhir. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu menguasai hati Amr bin As dengan keahlian budi pekertinya yang ia praktikkan kepada Amr. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempergauli manusia sesuai dengan kedudukannya serta mendahulukan pergauli mereka daripada sibuk dengan urusannya sendiri untuk menunjukkan kecintaannya kepada mereka, dan beliau sangat menghargai mereka. Pada masa perluasan wilayah dan permulaan penyebaran agama Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan duta-dutanya untuk berdakwah, mengajak kabilah-kabilah untuk masuk Islam. Beliau juga mengirimkan pasukan apabila dilihat perlu, seperti mengirim pasukan kepada Uday bin Hatim At-Tahi, seorang raja dan keturunan raja. Rasulullah mengirimkan pasukannya menuju kabilah Ti, namun ternyata Uday bin Hatim telah kabur sebelum perang tanpa diketahui. Rupanya ia berlindung ke negeri Romawi di Persia. Pasukan Muslim tiba di perkampungan Ti. Ternyata menaklukkan negeri Ti sangat mudah. Tidak ada raja yang memimpin. Tidak ada pula tentara yang dipersiapkan. Pasukan Muslim dalam perangnya selalu berbuat baik kepada rakyat dan berlemah lembut walaupun mereka dalam peperangan. Tujuannya adalah untuk mencegah siasat kaum Uday terhadap pasukan Muslim dan untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan pasukan Muslim. Pasukan Muslim menawan beberapa orang dari kaum Uday. Di antara yang tertawan adalah saudara perempuan dari Uday bin Hatim. Kemudian para tawanan dibawa ke Madinah ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan kepada Rasulullah bahwa Uday lari dari perang menuju negeri Persia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkejut mendengarnya. Kemudian bisa ia lari meninggalkan agama dan kaumnya? Walaupun begitu, Uday tidak akan bisa selamat. Kondisi Uday di negeri Romawi tidak kunjung membaik. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke negeri Arab. Dan memang tidak ada lagi tempat pelarian untuknya kecuali datang ke Madinah untuk bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdamai dengannya atau saling memahami kesepakatan di antara keduanya. Uday bercerita mengenai perjalanannya menuju Madinah. Aku tidak pernah menemukan orang Arab yang paling membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain diriku. Aku beragama Nasrani. Aku juga adalah raja dari kaumku yang setia padaku. Namun ketika aku mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku langsung sangat membencinya. Kemudian aku pergi ke negeri Romawi dan menghadap kepada Kaisar Romawi. Ia berkata lagi, itu adalah hal terburuk yang pernah kulakukan. Aku katakan, demi Allah, jikalau aku bertemu dengan orang ini, maksudnya itu Rasul, walaupun dia pembohong, aku yakin tidak akan merugikanku. Kalau dia benar seperti yang aku ketahui, aku akan datang menemuinya. Ketika aku sampai di kota Madinah, semua orang berkata, ini Uday bin Hatim. Ini Uday bin Hatim. Aku pun terus berjalan sampai aku tiba dan menemui Rasul di dalam masjid. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, engkau Uday bin Hatim? Ya, aku Uday bin Hatim, jawabku. Lihatlah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang dengan kedatangannya. Ia menghormatinya walaupun Uday adalah musuh umat Islam yang lari dari peperangan melawan umat Islam. Uday juga adalah orang yang membenci Islam dan berlindung kepada orang Nasrani. Walaupun begitu, Rasulullah menemuinya dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan. Bahkan Rasul menggandengnya dan mengajaknya ke rumah beliau. Uday berjalan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menganggap keduanya adalah sama-sama pemimpin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Raja Madinah dan sekitarnya, sedangkan ia adalah raja dari wilayah Gunung Ti.
dan sekitarnya. Nabi Muhammad SAW menganut agama langit atau Islam. Ia pun menganut agama langit, yaitu Nasrani. Nabi Muhammad memiliki wahyu, yaitu Al-Quran, dan ia pun memiliki kitab Injil. Uday merasa tidak ada beda antara dirinya dan Rasulullah SAW kecuali dalam kekuatan dan tentara. Ada 3 kejadian yang terjadi di tengah perjalanan. Yang pertama, ketika keduanya sedang berjalan, keduanya bertemu dengan seorang perempuan yang berdiri di tengah jalan. Kemudian ia berteriak, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ada perlu denganmu." Kemudian Rasulullah melepas tangannya dari tangan Uday dan menuju kepada perempuan tadi. Rasul mendengarkan semua keinginannya. Di sisi lain, Uday bin Hatim yang telah mengetahui watak para raja dan para pemimpin memperhatikan apa yang dilakukan Rasulullah itu. Ia membandingkan cara interaksi Rasulullah terhadap orang lain dengan cara interaksi para raja dan pemimpin lainnya. Kemudian Rasulullah kembali kepada Uday dan melanjutkan perjalanannya. Setelah perempuan tadi selesai menyampaikan keinginannya kepada beliau. Yang kedua, masih ketika keduanya berada di perjalanan, datang seorang lelaki menemui Rasulullah. Menurut engkau, apakah yang akan dikatakan oleh lelaki ini? Apakah ia akan berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki kelebihan harta. Apakah aku harus memberikannya untuk orang fakir?" Atau akankah ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah selesai memanen kebunku dan hasil panennya berlebih. Apakah yang mesti aku lakukan?" Alangkah senangnya seandainya si lelaki berkata demikian, sehingga Uday pun merasa bahwa orang muslim itu adalah orang-orang yang kaya. Si lelaki berkata kepada Rasulullah SAW dan Uday mendengarkannya, "Wahai Rasulullah SAW, aku mengadu kepadamu atas kemelaratan dan kefakiran diriku." Ternyata si lelaki ini tidak memiliki makanan apapun untuk makan anak-anaknya dan yang kelaparan. Padahal orang muslim itu sekitarnya berkecukupan, namun tidak ada yang mau membantunya. Rasul mengatakan sesuatu kepadanya kemudian berlalu. Kemudian yang ketiga, di perjalanan berikutnya datang lagi seorang lelaki menghampiri Rasulullah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mengadu kepadamu tentang para perompak. Walaupun jumlah kami banyak, tetapi kami sangat takut ketika keluar rumah karena banyak sekali orang kafir dan para pencuri yang mengganggu kami." Kemudian Rasulullah menjawabnya dengan beberapa kalimat, kemudian beliau berlalu. Kejadian-kejadian di atas pun akhirnya berhasil mengubah persepsi Uday terhadap Rasul. Menurutnya sekarang Rasul adalah orang yang mulia dan terhormat. Ia pun tidak memiliki musuh yang menanti. Namun mengapa yang mengikuti agamanya adalah dari kalangan orang lemah lagi miskin, orang fakir lagi sangat membutuhkan. Keduanya sampai di kediaman Rasulullah SAW. Uday pun masuk. Di sana ada sebuah bantal yang langsung Rasulullah berikan kepada Uday sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Rasulullah berkata kepadanya, "Ini untukmu dan duduklah di atasnya." Kemudian Uday menolaknya dan berkata, "Tidak, engkau saja yang duduk di sana." "Tidak, untuk kamu saja," jawab Rasulullah. Sampai akhirnya Uday menerimanya dan duduk di atasnya. Rasulullah memulai percakapannya dengan menghancurkan tembok pemisah antara Uday dan Islam. "Wahai Uday, berislamlah maka kamu selamat. Berislamlah maka kamu selamat. Berislamlah maka kamu selamat." Uday menjawab, "Aku sudah beragama. Aku lebih tahu agamamu daripada engkau," kata Rasulullah. "Engkau lebih mengetahuinya daripada aku?" kata Uday. "Ya, bukankah engkau dari golongan Rukusah?" Rukusah sendiri merupakan agama Nasrani yang ajarannya memiliki kecenderungan kepada agama Majusi.
Itulah keterampilan Rasulullah agar perkataannya diterima oleh orang lain. Ia tidak bertanya, apakah kamu Nasrani? Melainkan bertanya dengan pertanyaan yang lebih menjurus kepada alirannya dalam agama Nasrani. Begitu juga ketika engkau berada di salah satu negara Eropa dan ada yang bertanya kepadamu, mengapa kamu tidak beragama Nasrani? Kemudian engkau menjawab, aku sudah beragama. Terus ia bertanya lagi kepadamu, namun tidak menanyakan, apakah kamu Muslim? Juga tidak bertanya, apakah kamu Sunni? Akan tetapi ia bertanya, apakah kamu bermazhab Syafi'i atau Hambali? Itu menunjukkan bahwa ia mengetahui lebih dalam tentang agamamu. Inilah yang dilakukan oleh panutan pertama kita, Rasulullah SAW, kepada Uday. Rasulullah SAW berkata, apakah kamu dari golongan rukusah? Ya, benar. Bukankah engkau apabila berperang bersama rakyatmu, engkau selalu memakan riba? Ya, benar, jawab Uday. Sebenarnya itu adalah perbuatan yang dilarang di dalam agamamu, kata Rasulullah. Uday mengangguk-anggukkan kepala dan berkata, ya, benar. Rasulullah berkata lagi, aku juga tahu alasanmu menolak agama Islam. Engkau berkata dalam dirimu bahwa yang mengikuti agama Islam hanyalah orang yang lemah dan tidak mempunyai kekuatan, dan mereka telah menghancurkan negeri Arab. Wahai Uday, tahukah kamu dengan kota Hirah? Aku belum melihatnya, tapi pernah mendengar namanya, kata Uday. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ia akan menyempurnakan agama ini sehingga seorang perempuan dari kota Hirah akan pergi untuk bertawaf di Masjidil Haram tanpa pengaman seorang pun, kata Rasulullah SAW. Dalam artian bahwa Allah akan menguatkan agama Islam sampai kepada tingkat seseorang perempuan pergi dari kota Hirah menuju Mekah dengan perasaan aman walaupun hanya ditemani mahramnya saja. Biarpun ada 100 kabilah yang berpapasan dengannya di jalan, mereka tidak akan mengganggunya dan merampak hartanya, karena orang Islam itu kuat dan memiliki rasa hormat. Ketika Uday mendengar semua itu, ia membayangkan tentang seorang perempuan yang pergi dari Irak menuju Mekah. Berarti perempuan tadi akan melewati sebelah selatan Jazirah Arab yang akan melewati pegunungan Ti, perkampungan kaumnya. Uday pun takjub dan berkata dalam dirinya, maka di manakah engkau wahai pecundang negeri Ti yang lari meninggalkan negerinya? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan kerajaan Persia akan ditaklukkan. Kekaisaran Binu Hurmuz, tanya Uday. Ya, Kekaisaran Binu Hurmuz. Dan ia akan menginfakkan semua hartanya di jalan Allah. Jika engkau berumur panjang, engkau akan melihat seorang lelaki yang tangannya dipenuhi dengan emas dan perak, yang akan ia bagikan kepada orang yang akan ia jumpai. Namun tidak ada satupun orang yang ia jumpai, karena semua orang telah memiliki banyak harta, sehingga orang kaya berkeliling untuk membagikan hartanya, namun tidak menemukan lagi orang yang membutuhkannya. Kemudian Rasulullah SAW memulai untuk menasihati Uday tentang perkara akhirat. Rasulullah SAW berkata kepadanya, setiap kalian akan menemui Tuhannya di hari pertemuan dengannya tanpa ada penuntun. Kalian akan melihat ke sebelah kanan adalah neraka dan melihat ke sebelah kiri adalah neraka. Uday terdiam berpikir. Kemudian Rasulullah SAW mengagetkannya dengan perkataannya, wahai Uday, apa yang menyusahkanmu untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Apakah kamu mengira ada Tuhan yang lebih agung darinya? Uday berkata, saksikanlah bahwa aku adalah seorang muslim yang lurus. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wajah Rasulullah SAW berseri-seri bahagia mendengar apa yang diucapkan Uday. Kemudian Uday bin Hatim berkata, perempuan tadi
pergi dari Hirah ke Mekah untuk bertawaf tanpa seorang pengaman. Sedangkan aku adalah orang yang akan menjadi salah satu penakluk kekuasaan Romawi. Demi Tuhan yang jiwaku berada di genggamannya, kamu, kerajaan Persia, akan menjadi yang ketiga yang ditaklukkan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitulah Rasulullah SAW berinteraksi dengan Uday dengan penuh keramahan. Penghormatan beliau sangat dirasakan oleh Uday. Akhirnya Uday pun masuk Islam. Begitulah jikalau kita berinteraksi dengan siapapun dengan penuh kecintaan, maka kita akan bisa menguasai hati mereka. Baik, demikian pembahasan untuk video yang ke-6 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Satu pesan untuk teman-teman, dengan kelembutan dan kerendahan hati serta menggunakan keterampilan dalam berinteraksi, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Semoga kita selalu dirahmati Allah dan diberkahinya serta diridhoinya. Semoga kita selalu terlindung dari perbuatan maksiat dan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Dan semoga kita semua bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan mempraktekkan isi dari Al-Quranul Karim. Mungkin demikian. Bagi teman-teman yang tidak sempat untuk membaca buku, saya sarankan untuk mendengarkan orang lain membaca buku. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.